Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kak, Ya, selamat sore Pak. baik. Terima kasih. Sore, Pak. Ya, terima kasih kami ucapkan. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa berkumpul kembali melalui pembinaan Zoom ya rekan-rekan ya. Jadi pembinaan ini rutin kita akan lakukan baik itu sebulan sekali atau 1 bulan 2 kali ya, tergantung nanti waktu dan momennya pas. Intinya rekan-rekan akan kami undang, kita ikutkan pembinaan secara online. Ya, nanti juga pembinaan secara offline itu bertahap ya. Kita akan lakukan bersama dengan masing-masing RO ya, RO-nya PKSS ya. Intinya salam kenal rekan-rekan semua, ya terutama rekan-rekan dari perusahaan Bintang Gasing Persada ya. Selamat bergabung dengan PKSS ya. Salam kenal. Ya semoga komunikasi kita, koordinasi kita ke depan jauh lebih baik ya. Nih, salam kenal untuk rekan-rekan yang baru. Kemudian untuk anggota-anggota yang lama, ya saya juga mengucapkan terima kasih selalu komitmen aktif ya mengikuti Zoom yang kita adakan. Ya, udah berapa kali kami mengingatkan tolong bahwasanya Zoom kita ya ini sangat penting buat bekal rekan-rekan nanti di lapangan. Ya, adapun juga nanti yang hal-hal penting perlu saya sampaikan ataupun informasi penting dari manajemen kita PKSS untuk di lapangan itu agar rekan-rekan dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, mungkin yang pertama ini saya sebelum kita masuk terkait pembahasan inti ya, mungkin di awal ini saya akan menegaskan kembali ini ya terkait standar penampilan ya. Jadi ini tolong menjadi perhatian kita semua ya. Intinya rekan-rekan adalah bagian dari PKSS ya. Rekan-rekan adalah role modelnya PKSS, rekan-rekan adalah contoh atau gambaran perusahaan PT PKSS ya. Intinya apa? Intinya kami minta tolong sekali lagi bagi rekan-rekan, terutama rekan-rekan anggota yang baru ya Pak ya. Rekan-rekan yang anggota yang baru bergabung dengan PKSS. Harapan kami adalah tolong yang pertama yang perlu menjadi perhatian penting adalah masalah penampilan atribut Satpam. Ya, seperti contoh. Contoh misalnya di PT Bintang Gasing Persada. Di sana lebih dominan menggunakan seragam PDL. Nah, artinya apa? Ya minta tolong seragam PDL yang rekan-rekan punya, tolong atribut BUJP yang bukan PKSS tolong dilepas. Ya artinya ya kami jangan sampai ada lagi ketika kami kunjungan ataupun kami akan melakukan sidak maupun rekan-rekan melakukan apel kaitannya dengan di user BGP. Nah, tolong segera diganti ya. Atribut BUJP-nya menggunakan logo PKSS. Ya, Pak, logonya kami tidak punya. Ya, bagaimana Pak ini? Ya, nah, sesuai dengan kesepakatan bahwasanya logo PKSS ini ya, tolong rekan-rekan beli. Ya, beli di online ataupun beli langsung di pusat-pusat atribut yang terdekat. Contoh misalnya Palembang, belilah di Cinde. Ya, kalau ndak mau beli ke Cinde, ndak ada, pesanlah secara online. Intinya kami kasih batas waktu. Nanti kan bentar lagi Jumat atau Kamis gajian nih rekan-rekan. Ya harapan kami udah beli atribut. Ya minimal lah logo PKSS. Ya rekan-rekan beli.
pesan secara online, nanti segera dipasang di seragam PDL-nya. Ya, jadi jangan ada lagi, ini khusus BGP ya, khusus BGP. Kami tidak mau lagi lihat atribut-atribut yang bukan BUJP PKSS masih terpasang. Ya, sampai di sini untuk teman-teman BGP terkopi ya. Siap, kopi, Pak. Ya, oke ya. Terima kasih. Siap, terkopi Pak. Ya, nanti Kopi, minta Komandan. ya, terima kasih. Nanti minta tolong bantu sampaikan juga ketika rekan-rekan apel ya atau briefing, tolong sampaikan pesan saya ya, bahwasanya dari PKSS Pak kita diminta untuk ganti logonya BUJP menggunakan logo PKSS. Ya, itu ya rekan-rekannya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya selain dengan atribut BUJP, nah ini juga sama untuk user-user yang lain. Contoh, misal di BPS Pali ataupun di BPS lainnya yang menggunakan seragam PDH itu juga sama. Kami minta tolong atributnya ternyata di bajunya tidak ada logo PKSS. Pak, kami dapat seragam kemarin dibagikan hanya polosan seperti ini ya. Artinya itu adalah PR teman-teman, PR rekan-rekan ya sama seperti rekan-rekan BGP tadi, pesanlah secara online. Karena kita dari PKSS memang kita tidak menyediakan, kami tidak membagikan secara langsung ya logo-logo itu. Memang secara pribadi rekan-rekan dulu yang melengkapinya. Ya, itu untuk logo PKSS karena itu adalah identitas perusahaan kita. Harapan kami ya rekan-rekan dimanapun bertugas, logo itu tolong dipasang ya. Begitu juga dengan atribut lainnya seperti tanda kewenangan, tanda kualifikasi ya, baik yang sudah Gada Pratama, Gada Madya, itu juga tolong digunakan tali kur ya. Intinya kita menyesuaikan dengan ketentuan Perpol. Karena kami PKSS cukup sangat dekat dengan Binmas ya, Binmas Polda. Kami tentu saja tidak mau rekan-rekan jadi temuan, ternyata rekan-rekan diberikan sanksi oleh Binmas. Ya, kenapa? Karena ya kami tidak melakukan sosialisasi. Nah, hari ini kami sosialisasikan. Nah, ini supaya menjadi perhatian agar ke depan kami tidak mau lagi ada laporan baik itu dari Binmas terkait atribut-atribut kita yang belum sesuai standar Perpol. Ya, itu. Selanjutnya ini yang paling penting lagi adalah masalah nomor rek KTA. Pada bordiran nama, nah ini kami masih menjumpai nama-nama yang dibordir itu justru tidak ada nomor reknya. Nah, itu kami sangat menyayangkan ya rekan-rekan ya. Terutama anggota kita yang menggunakan seragam PDH ataupun PDL ya. Sama seperti seragam coklat dulu, kita semua diminta bordiran nama itu harus ada nomor rek. Ya artinya mau tidak mau jangan selalu menunggu, wah kami nunggu perusahaan Pak. Ya, perusahaan PKSS setahun nggak kasih, rekan-rekan nggak mau buat. Ya, jangan seperti itu, Pak. Ya, takutnya nanti ketika ada temuan oleh Binmas, kemudian kita BUJP diberikan sanksi, rekan-rekan juga diberikan sanksi, ya kita semua-semua kena imbasnya. Jadi minta tolong sekali lagi, inisiatif kita harus peka dengan kondisi atribut seragam yang melekat pada seragam dinas kita. Wah, tidak lengkap udah beli, pesan. Ya, ya paling berapa bordir nama ya paling 15.000, 10.000 online pun tidak masalah rekan-rekan. Ya, yang jelas ini untuk semua ya maksimal lah nanti di awal bulan ketika kami survei kunjungan sidak
tolong jangan ada lagi atribut-atribut yang aneh-aneh. Ya, contoh, nama tadi tidak ada nomor rek. Ya, kemudian logo BUJP masih pakai BUJP lama, bukan BUJP PKSS. Nah, itu akan kami tindak ya. Bahkan kan kami kasih sanksi disiplin ya. Terserah ya nasi disiplinnya seperti apa. Apa kami panggil ke kantor, apa rekan hormatian bendera dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum menjalankan instruksi yang sudah kami sampaikan. Jadi ini teguran dan juga peringatan terakhir. Tolong supaya menjadi perhatian penting kita. Kenapa? Karena kita adalah gambaran perusahaan PKSS. PKSS kita terkenal dengan kelengkapan atributnya yang sesuai Perpol. Sampai di sini rekan-rekan bisa ya Pak ya? Halo, cukup jelas yang saya sampaikan? Jelas komandan. Ya, Jelas jelas, komandan. Ya, terima kasih. ya, jelas, Nan. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih rekan-rekan semua ya. Ya, itu saja Pak yang perlu kami minta ya. Kenapa? Karena kalau kita semua atribut sesuai Perpol, mau Kapolda yang sidak pun kita tidak takut. Kapolda macam-macam, Kapolres misalnya ya. Kemudian Dirbinmasnya yang sidak, wah siapapun ya mau sidak atribut kami sesuai Perpol kita tidak takut ya. Nah, khusus kejaksaan, kalau kejaksaan saya melihat ya memang ada seragam PDU ya, ya tidak masalah. Kalau kejaksaan Pali ya mereka punya seragam PDU, tidak masalah ya. Itu silakan. Tapi untuk kejaksaan Prabu Muli yang menggunakan seragam Sapari dan juga seragam PDH, harapan kami juga sesuai Perpol. Minimal tadi nama ada nomor reknya, kemudian logo BUJP PKSS-nya tertempel, talikur, tanda kewenangan dan tanda Gada Pratama itu terpasang. Ya, nah kemudian nih contoh seragam Sapari ya. Ini seragam Sapari. Ya, harapan kami juga sama di papan namanya itu ada nomor rek. Jadi nama dan nomor rek, kemudian safarinya warna coklat, ya. Kemudian kalau pakai jam tangan satu aja, jam tangan dan cincin kawin, kemudian menggunakan PIN ya. PIN kewenangan kepolisian terbatas dan juga PIN Gada Pratama. Sepatu dinas PDH kaos kaki warna hitam. Ya kurang lebih aturan pakaian sipil PSH ya seperti ini ya kan. Ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan ketentuan kaos dalam. Nah, ini mungkin rekan-rekan baru tahu ya, Pak ya. Ini perlu kami sampaikan, rekan-rekan kita sangat berbeda dengan BUJP yang lain. Ya, sesuai instruksi dari kantor pusat PKSS yang berada di Jakarta, kita semua di seluruh Indonesia PKSS dilarang ya menggunakan kaos dalam yang terlihat seperti ini. Ya nih seperti yang ditanda merah ini. Kenapa? Karena memang permintaan dari direktur kita, kita harus tampil rapi, kaos dalam tidak terlihat. Ya, seperti contoh nih, kaos dalam singlet. Ya, seperti ini boleh. Asalkan bagian putihnya jangan terlihat. Ya, kemudian Pak boleh enggak pakai kaos dalam bentuk P seperti ini? Boleh juga. Asalkan kaos dalamnya tidak terlihat. Ya, kalau kaos dalamnya seperti ini, ya warna putih. Ya, kemudian terlihat. Kemudian juga kaos dalamnya kerah tinggi seperti ini. Warnanya putih atau warna krim ya, terlihat. Nah, itu juga temuan kita ndak dianggap ndak rapi ya jadi salah satu indikator kedisiplinan kita adalah yang pertama tuh masalah atribut seragam ya kalau rekan-rekan komitmen penggunaan atribut seragam sudah sesuai
standar yang diharapkan oleh PKSS pusat, artinya rekan-rekan sudah bagus ya, sudah sesuai dengan SOP. Nah, ini perlu kami sampaikan supaya rekan-rekan mengetahui ya. Atau yang paling mudah dan simpel, rekan-rekan kalau punya kaos ya, kaos putih misalnya, tapi modelnya seperti ini boleh digunting, Pak. Ya, dipotong saja pakai gunting buat bentuk P ya. Yang penting kaos dalamnya tuh tidak nampak dari luar. Intinya masih bisa diakali lah ya. Yang jelas takutnya begini, takutnya nanti pimpinan kita dari PKSS sidak atau kunjungan ke user masing-masing, rekan-rekan kaget. Kaget kenapa? Tahu-tahu diberikan sanksi teguran atau diberikan SP. Kenapa? Gara-gara temuan kaos dalam. Sepele ya, tapi ini memang sesuai dengan keinginan kantor pusat ya. Yang mana kita pusat komando kita itu di pusat ya. Kalau dari kantor pusat udah minta standar atribut kerapian anggota adalah menggunakan kaos yang tidak terlihat, mau tidak mau, suka tidak suka ya kita laksanakan, Mbak. Ya, jadi ini penting saya sampaikan supaya rekan-rekan mengetahui ya, itu. Sampai di sini terkait kaos dalam bisa dimengerti rekan-rekan? Siap, Siap, Pak. ngerti. Ya, Siap. ya, Mengerti, ya. Pak. Itu saja ya. Siap, Terima bisa, kasih banyak. Man. Terima kasih banyak rekan-rekan. Kemudian izin melanjutkan lagi ya. Kita masuk ke materi inti ya. Jadi kami beberapa hari yang lalu dan beberapa bulan yang lalu itu diminta oleh pimpinan kami PKSS untuk melakukan kunjungan dan sidak, dan memang ada beberapa temuan di lapangan dan request dari manajemen user itu minta Pak tolong diingatkan lagi job desk secara umum anggota Sapam ya, baik yang ditempatkan di user kami ataupun di user yang lain ya. Jadi ini juga sejalan dengan instruksi pimpinan PKSS ya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin menampilkan video, Pak. Ya, jadi rekan-rekan bisa tonton video ini sebentar ya. Saya akan tampilkan videonya. Tunggu sebentar. Mana tadi? Saya akan tampilkan videonya supaya rekan-rekan tahu ya, Pak ya. Ini terkait tupoksi Sapam secara umum. Nah, rekan-rekan ya, mungkin ada yang masih ingatkah dengan istilah Turjawali? Ada yang bisa jawab? Siap, izin dan Ya, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. ya, pengaturan, penjagaan, pengawalannya ada tak, Pak? Ada Ada, ya, siap ada. Dan. pengawalan dan patroli ya, ya benar ya, Turjawali. Nah itu merupakan SOP paling dasar ya, secara umum bagi kita dalam menerapkan tugas pokok fungsi sebagai anggota pengamanan. Nah, di sini saya akan tampilkan video ya. Jadi silakan rekan-rekan simak ini videonya. Itu deh. Nah, sudah tampil belum videonya? Belum ya? Belum, Belum, Komandan. belum, Nan. Ya, bentar ya. Belum, Komandan. Siap, siap. Share. Nih, oke. Ini suaranya terdengar ya? Nah,
tupoksiran atau tugas pokok. Suaranya terdengar ya rekan-rekan ya. Suara Siap, videonya. Oke. Ya, siap ya. terdengar komandan. Siap ada Bang. Ya, baik. Silakan diperhatikan dulu video ini ya. Nanti baru kita bahas ya. Ya. Fungsi dan peran personil satuan pengamanan. Tugas pokok satuan pengamanan adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, khususnya pengamanan fisik. Fungsi satuan pengamanan adalah segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan atau kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum. Sedangkan peran personil pengamanan adalah membantu pimpinan instansi proyek atau badan usaha tempat bertugas di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan atau kawasan kerja. Personil pengamanan juga memiliki peran dalam membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terutama di bidang penegakan hukum dan kesadaran hukum di lingkungan kerja atau kawasan kerja. Pada prakteknya, kegiatan satuan pengamanan disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan, serta kebutuhan dari masing-masing penggunanya. Selain tupoksiran, pada dasarnya terdapat 4 kegiatan yang dilakukan oleh personil security atau satuan pengamanan, yaitu turjakwali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Pengaturan antara lain adalah penegakan tata tertib di area kerjanya, seperti misalnya mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan, menerapkan aturan body check terhadap orang yang keluar masuk lokasi, menerapkan aturan keluar masuk barang melalui pos gate, dan aturan-aturan lainnya yang diterapkan di lokasi kerja. Penjagaan antara lain misalnya, pengawasan terhadap keluar masuknya orang, atau pergerakan orang di lokasi kerja, apakah mereka memang diperkenankan berada di lokasi atau tidak, mengenakan identitas atau tidak. Contoh lain misalnya penjagaan terhadap aset-aset perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pengawalan adalah suatu kegiatan atau aktivitas pendampingan seseorang untuk memastikan keamanan dan keselamatannya. Pengawalan misalnya pendampingan klien dalam menghadapi demonstrasi. Bentuk pengawalan lain misalnya, pengawalan uang atau cash in transit. Pengawalan pelaku kejahatan yang tertangkap di lokasi, untuk dibawa ke kantor polisi. Pengawalan tamu penting, dan lain-lain. Patroli atau perondaan adalah upaya pemeriksaan bergerak atau berkeliling terhadap sesuatu yang tidak wajar atau tidak pada tempatnya, yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap operasional perusahaan. Dalam pelaksanaan patroli keliling area, personil harus paham betul apa-apa saja yang boleh berada di suatu lokasi, dan apa yang tidak. Bila mana menemukan sesuatu, segera tulis dan laporkan sesuai kaidah 5W dan 1H. Pemahaman yang baik terhadap tugas pokok, fungsi dan peranan atau tupoksiran personil security, merupakan dasar dari pelaksanaan tugas pengamanan yang baik dan benar. Penguasaan terhadap turjakwali sesuai dengan tupoksiran, akan mengantarkan kita menjadi personil security yang profesional dan kompeten. Ya, ya. Rekan-rekan, siapa yang bisa merangkum hasil dari video tadi? Maksudnya apa, Pak? Menjelaskan apa sih? Yuk, ada yang bisa menyampaikan ringkasan secara singkat terkait video tadi? Boleh, tidak apa-apa. Salah benar nanti dulu. Ya, kami ingin tahu rekan-rekan tadi apakah menyimak atau enggak. Ya, boleh. Silakan rekan-rekan. Halo, cek. Ya. Maksud dari video tadi ada yang bisa menjelaskan secara sedikit? Yuk, silakan. Cek.
Ya, silakan mic-nya dihidupkan, Pak. Ini tidak kedengaran suaranya. Mm-mm. Ya, Pak Hermanto, silakan, Pak. Mm-mm. Halo, rekan-rekan yang lain? Suara saya terdengar, Pak ya? Halo, ini terputus ya? Cek, cek. Rekan-rekan, suara saya terdengar atau tidak? Siap, terdengar komandan. Terdengar komandan. Oke, nah, siapa yang bisa menjelaskan dikit saja, Pak, terkait video singkat tadi? Maksudnya apa tuh? Menurut rekan-rekan. Virus jelaskan tentang tupoksi dan tugas-tugas menjadi security, Pak. Tugas-tugas menjadi, Security, Pak. oh, security. Saya dengar tadi tugas-tugas sebagai polisi, ya. Oh, security ya. Oke, ya tugasnya apa aja, Pak, tadi, Pak? Di video tadi, Pak. Salah satunya yang Bapak tangkap nih, menurut Pengawalan, pengawalan dan patroli, Pak. pengawalan, patroli, ya, Pak ya. Kemudian menurut Bapak ya, untuk pengecekan bodi itu penting nggak? Siap, penting, Pak. Ya, kenapa Pak? Menurut rekan-rekan, kenapa kita harus cek body? Padahal yang dicek itu-itulah. Apa yang kita cari Pak dari pengecekan body? Menurut rekan-rekan, enggak apa-apa kita sharing ya. Mm-mm. Ya, apa yang kita cari pada saat di pengecekan body? Menurut rekan-rekan apa? Ya, Ya, kalau menurut saya tuh, kalau sebagai satpam itu wajib untuk curiga dengan siapa saja. Jadi mm-mm. kalau untuk pengecekan wajib. Saya Mm-mm. takut karyawan itu ataupun membawa barang tanpa izin ataupun tajam yang tidak diinginkan untuk di Betul. area. Iya, betul. Terima kasih Pak Hermanto, ya Pak ya. Benar sekali Pak ya. Jadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita pada saat bertugas, di antaranya kita sebagai anggota satuan pengamanan punya hak dan kewenangan ya. Hak dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, kemudian melakukan cek body, ya, kemudian melakukan ya pemeriksaan nih, perlu dicek apakah yang bersangkutan membawa senjata tajam, ya, ataukah membawa aset-aset milik perusahaan, ya, apalagi di tempat tugas kita identik dengan kayak contoh misalnya di Bintang Gasing Persada identik dengan pabrik ya, pabrik ya, itu pasti akan banyak aktivitas keluar masuk ya, barang, orang dan lain sebagainya. Ya, sama juga dengan di user-user yang lain. Contoh misalnya di PPG, ya, Parit Padang Global, ya, termasuk juga sama halnya kaitannya di user BPS ataupun di user PLN di pergudangan PLN ya di Prabu Muli itu juga sama. Intinya kita kalau mempunyai insting curiga, wah ini perlu kita cek, ya lakukan Pak pengecekan. Rekan-rekan punya hak dan kewenangan. Ya, apalagi di usernya pun sangat menganjurkan kita untuk melakukan pengecekan body. Yaitu harapan kami kerjakan, Pak, laksanakan semaksimal mungkin. Ya, kalaupun memang pada saat pengecekan ternyata ditemukan barang-barang yang kita curigai ataupun aset perusahaan yang kita curigai dibawa oleh orang ini, ya kita akan melakukan BAP, ya, lanjutkan ya, melakukan pemeriksaan lebih mendalam, ya, lakukan BAP dan kemudian laporkan ke pihak user, ya, nanti user akan memberikan sanksi tegas kepada karyawan ini, ya, karena dia sudah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh
perusahaan. Ya. Juga yang perlu kami tekankan adalah ini untuk seluruh rekan-rekan, ya, seluruh user kami minta tolong pengaturan lalin tolong Pak, jangan sampai itu terlewatkan. Karena kita tidak mau justru ada kejadian di user lainnya karena kita tidak aktif melakukan pengaturan lain, misalnya di jam pagi. Ya, contoh misalnya di kantor BPS Pali, ya. Karyawan yang datang banyak misalnya. Anggaplah ada 15 orang atau 20 orang. Semuanya membawa kendaraan mobil misalnya. Kita sebagai anggota Sapam ya harus melakukan pengaturan. Ya, pengaturan lalin baik kendaraan masuk, kendaraan keluar, pengaturan parkirnya juga itu merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Sapam. Ya, jadi jangan sampai kita dapat komplain dari user, Pak, Sapam kami ini apalah ya, tidak aktif pengaturan lalinnya. Lihatlah Pak, parkiran berantakan, kami komplain. Nah, jangan sampai Pak ya. Jadi yang merupakan tugas pokok utama kita, Tujak Wali tadi itu tolong benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, ya jangan sampai adalah tabrakan misalnya kan, atau kondisi parkir yang berantakan tidak diatur dan lain sebagainya. Jangan seolah-olah kantor kita ini tidak punya sapam ya. Padahal anggota sapam kita ada di situ. Ya. Yang paling penting jangan sampai pihak user mengecap kita sapam banyak santai-santainya Pak. Jangan. Saya yakin rekan-rekan udah capek kerja, udah bekerja dengan maksimal di setiap penjagaan. Nah, artinya ya tolong setiap SOP itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. SOP-nya di pagi diminta pengaturan lain-lain, laksanakan Pak. Begitu juga dengan sore diminta pengaturan lain karena banyak kendaraan yang keluar dari perusahaan atau dari pabrik, itu diminta kita mengatur, laksanakan Pak. Ya, lakukan. Ya, jadi jangan sampai ada pembiaran, jangan sampai kita lalai. Adah capek, ya, tidak maulah. Ternyata kita dievaluasi oleh manajemen, ya udah. Ah, udah Pak, kami cukupkan 3 bulan saja anggota ini, katanya kan. Kami boleh dong Pak request minta anggota yang lain. Boleh. Ya, kalau memang itu permintaan dari user. Ya, tapi saya yakin 100% rekan-rekan sangat sangat menjalankan SOP dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Intinya kami selalu mendoakan rekan-rekan semua dalam penjagaannya diberikan kekuatan dan mampu melaksanakan setiap SOP yang diminta oleh pihak user. Ya, ya syukur-syukur pada saat penjagaan rekan-rekan berhasil menangkap pelaku kejahatan. Ya, ini ada contoh anggota kita mungkin 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu saya mendapat laporan dari user bahwasanya anggota kita berhasil menangkap pelaku, ya, pelaku pencurian besi, ya, dan itu pernah terjadi di PT Pergudangan Obat di Parit Padang Global. Ya, kami bangga. Nampak anggota kami berhasil menggagalkan pelaku pencurian besi ini, ya, dan besi itu merupakan aset perusahaan, ya. Alhasil, wah ternyata kami dalami besi itu udah banyak dicuri, Pak. Ya, nah itu kami selanjutnya berkoordinasi dengan kantor pusat. Ya, alhamdulillah anggota tersebut dari kantor pusat diberikan penghargaan. Ya, juga contoh di PLN, ya, di pergudangan PLN pada saat jaga dinas sip malam dia patroli ternyata ada lubang di bawah pagar. Ternyata lubang itu menjadi akses orang untuk masuk ke wilayah penjagaannya. Dan sangat disayangkan memang ada beberapa barang yang sudah dicuri, tapi anggota kita
karena dia teliti dan lain sebagainya, kompak, anggota satu sama lain, dilakukan olah TKP dengan pihak kepolisian, alhasil pelakunya tertangkap. Ya, tertangkap, sudah diserahkan pihak kepolisian dan itu menunjukkan bahwasanya rekan-rekan sangat-sangat bagus dalam pelaksanaan tugasnya. Ya, dan tidak tutup kemungkinan kami juga akan mengusulkan ke Polda nanti pada saat HUT Sapam, rekan-rekan yang berprestasi menangkap pelaku kejahatan, menggagalkan aksi kejahatan, kami akan undang ya, kami akan laporkan ke pihak Polda untuk diberikan penghargaan dari Kapolda. Itu sudah ada Pak contoh. Ya, jadi intinya rekan-rekan, sekecil apapun hal yang rekan-rekan lakukan, ya kami berusaha akan menghargai hasil kerja keras rekan-rekan. Ya, ya syukur-syukur ya pada nanti saat HUT Sapam rekan-rekan diberi penghargaan oleh Kapolda, ya kami sangat senang lagi. Ya, syukur-syukur ya dapat penghargaan dari Kapolda tadi. Bukan hanya sertifikat, dapat uang juga dan lain sebagainya. Nah, itu adalah prestasi buat rekan-rekan ya Pak ya. Intinya kami akan support ya sejauh mana keberhasilan rekan-rekan dalam bertugas. Ya, intinya jangan jangan apa ya. Udahlah aku pasrah lah, yang penting aman lah, jago ini jangan. Ya, jadi berikanlah kinerja yang terbaik, ya insya Allah lah. Ya, kami dari PKSS akan support rekan-rekan semua. Ya, intinya kalau rekan-rekan bekerja dengan baik, ya insya Allah lah ada rezeki yang lain yang akan menanti. Ya, intinya jangan jangan ya tadi kerjanya udahlah Pak ini capek saya Pak, banyak ngeluh dan lain sebagainya, jangan ya Pak ya, karena rekan-rekan pun tahu di luaran sana banyak BUJP lain yang juga kompetitor kita. Banyak di luar sana ketika kita masuk bekerja atau diminta administrasi, alhamdulillah kita tidak, Pak ya. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Intinya PKSS menerima rekan-rekan semua bergabung dengan kami, artinya rekan-rekan sudah sesuai kualifikasi. Ya, karena psikotesnya bagus, karena kedisiplinannya bagus. Ya, itu artinya rekan-rekan yang sudah masuk bergabung dengan kita itu adalah orang-orang terpilih. Ya, jadi maksud kami adalah berikanlah yang terbaik, Pak ya, berikanlah yang terbaik untuk perusahaan kita dan user kita, ya, dan juga kami akan memberikan terbaik jika rekan-rekan berprestasi di lapangan. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir, nah ini juga minta tolong rekan-rekan, ya, tolong laporkan ke kami kalau memang di lapangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dalam artian ya kami dari awal rekrut rekan-rekan tidak ada yang diminta uang sepersen pun Pak. Artinya kita benar-benar murni ya, kalau memang ada tolong laporkan ke kami. Ya, jadi ini buat kita semua, bahwasanya gabung PKSS tuh udah ada admin, udah ada biaya. Ya, cuma kita diminta ya seragam ya persiapkan sendiri ya. Kayak contoh tadi, oh diminta beli logo PKSS, beli. Oh ternyata Pak, apa nama sepatu saya udah sobek rusak kan. Dari perusahaan belum ada pengadaan. Ternyata memang tidak ada pengadaan seragam, ya sudah Pak. Kita inisiatif belilah secara online. Ya belilah, dosa yang mahal, dosa beli yang 500, 600 dosa. Belilah yang menurut kita mampu. Oh ini udah bagus, udah beli pakai. Ya intinya seperti itu ya rekan-rekan ya. Sampai di sini bisa dipahami apa yang kami sampaikan? Bisa, Pak. Siap, Alhamdulillah bisa. bisa. Bisa Siap, Pak. bisa. Ya, baik ya. Terima kasih banyak. Ini Terus, selanjutnya in. sedikit lagi, Pak. Ya, ini sedikit lagi. Saya ada materi sedikit. Ini terkait aplikasi Prima Super App. Nah, rekan-rekan ya, di sini terkait aplikasi kita diminta ya. Nih, bentar ya. Nih,
Kita diminta untuk melakukan absen melalui aplikasi. Aplikasinya apa, Pak? Aplikasinya nanti rekan-rekan silakan download di Play Store, namanya aplikasi Prima Super App. Jadi rekan-rekan buka Play Store, download dulu aplikasi Prima Super App ya, itu. Setelah rekan-rekan download ya, rekan-rekan masukkan nanti yang namanya nik pegawai. Ya, nik pegawai ini nanti saya akan share baik itu ke Danru ataupun ke Korlap ya, ataupun ke anggota ya masing-masing grup. Nanti saya akan share nicknya supaya rekan-rekan bisa login aplikasi. Ya, setelah rekan-rekan masukkan nick, rekan-rekan masukkan passwordnya. Passwordnya sama, Pak. Passwordnya pegawai PKSS. Ya, masukkan pegawai PKSS. Nanti setelah itu akan muncul menu seperti ini, Pak, di handphone rekan masing-masing. Ya, jadi ada menu absensi. Nah, yang perlu rekan-rekan gunakan adalah menu absensi dan juga rekam aktivitas. Mana nih? Udah ada ya. Ya, menu absensi dan rekam aktivitas. Ya, kenapa menu absensi ini sesuai dengan instruksi kantor pusat, kita diminta setiap hari selain laporan rekan-rekan di grup, ya mungkin di laporan WA rekan-rekan sudah mengirimkan laporan serah terima, laporan apel, ya laporan briefing, ya itu tetap berjalan seperti biasa, ya. Atau rekan-rekan, Pak, kami diminta pinjer di sini, tidak masalah, ya. Itu permintaan usernya harus pinjer, tetap ikuti, Pak. Ya, nah ini juga kita diminta oleh kantor pusat PKSS juga melalui aplikasi. Ibarat kata, oh ini versi pinjernya PKSS. Jadi melalui aplikasi handphone di masing-masing. Nah, kegunaannya nih buat apa? Ya, kegunaannya kalau rekan-rekan lupa misalnya absen pinjer di kantor atau rekan-rekan lupa kirim laporan di WA Group, ya kita punya backup data. Backup datanya di aplikasi PKSS juga. Jadi sesuai ketentuan intinya semuanya berjalan. Baik yang diminta oleh user harus fingerprint, iya pinjer Pak. Kalau memang diminta kirim laporan serah terima di WA, kirim juga. Terus dengan yang di aplikasi PKSS, kirim. Jadi ada 3 pelaporan absen kedatangan. Ya harapan kami rekan-rekan tolong maksimalkan Pak. Tolong maksimalkan walaupun rekan-rekan beranggapan Pak terlalu banyak Pak. Ya. Mau tidak mau Pak, karena memang ini sudah permintaan. Ya, apalagi ini sudah jadi perhatian direktur ya, direktur dan divisi. Ini kita semua diminta, bukan hanya rekan-rekan yang ikut Zoom hari ini, tapi kami pun semua. Saya pribadi juga sama, ya. Kemudian sapam-sapam di BRI juga sama, ya. Bahkan ada yang sehari itu absen sampai 4 kali, ya. 4 media pelaporan di WA, Pager, di aplikasi, di buku. Ya udah, karena kita bekerja dengan PKSS dan ditempatkan di user, ya kita siap laksanakan. Kalau memang itu permintaannya, Pak. Yang jelas ya, kalau SOP-nya diminta duit, nah yo jangan, itu salah. Ya, ini tidak, kita hanya diminta untuk absen. Jadi minta tolong rekan-rekan laksanakan dengan sepenuhnya di setiap penjagaan. Nanti rekan-rekan ketika sudah klik absen akan muncul fitur ini ya, shift ya. Jadi ada shift pagi jam 7 sampai jam 3, kemudian ada shift sore jam 3 sampai jam 11 malam, kemudian ada shift yang jam 11 sampai 7 pagi, bahkan ada yang shiftnya 12 jam. Jadi itu sudah lengkap, ada semua Pak dalam aplikasi ini. Jadi rekan-rekan tinggal pilih dulu saja Pak.
Ya, jadi rekan-rekan setelah login aplikasi, rekan-rekan cek, oh saya masuk shift malam. Ya, shift malam saya 12 jam. Jam 19 sampai jam 7 pagi. Ya udah Pak, gunakan shift itu. Ya, jadi rekan-rekan setiap hari, setiap bertugas, pakai juga aplikasi ini. Ya Pak ya. Terus untuk laporan patroli, rekan-rekan bisa menggunakan rekam aktivitas. Selain juga diminta oleh user, Pak tolong misalnya kata usernya, juga diminta kirim laporan di WA. Mau tidak mau ya siap, kita laksanakan. WA di grup kirim, di aplikasi kirim. Dah. Kalau aplikasi gangguan tidak bisa kirim, ya sudah. Yang penting laporan. Lapor, izin Pak, absen tidak bisa dipakai, rekam aktivitas tidak bisa dipakai. Ya sudah, artinya ya laporan biasa, manual di WA group atau di Pinjar dan lain sebagainya. Intinya kita berusaha membiasakan menggunakan aplikasi Prima Super App ini Pak. Supaya nanti ketika ditarik datanya oleh kantor pusat, oh ada. Dari Kejaksaan Pali ternyata sering absen, sering rekam aktivitas. Dari Jetras ternyata sering absen, sering rekam aktivitas misalnya ya. Atau dari BPS, oh ternyata teman-teman BPS dicek dari kantor pusat, oh ya sering absen ya. Rekam aktivitasnya ada. Nah, itu bagus, Pak. Ya. Jadi ini sebagai backup data juga, Pak. Ya, data cadangan kita. Ya, terutama kalau ada komplain. Ya, kita lah sudah kirim laporan di WA, ternyata udah seminggu yang lalu, kan WA pasti kita hapus kan? Nah, ternyata ada kejadian. Lah, bingung kita kan? Bahwa backup datanya WA lah sudah dihapus, WA grup sudah dihapus. Tidak ada lagi foto-fotonya. Ah, ternyata di aplikasi itu ada rekam aktivitas. Nah, ini bisa kita buka, Pak. Ya, nanti minta bantuannya dengan RO. RO yang akan ngecek. Oh, ternyata ya benar. Seminggu lalu ada kejadian misalnya di BPS misalnya. Oh, ini ada bukti nih foto Pak Sapamnya sedang patroli. Memang ada. Ini fotonya. Ya, itu bisa menjadi pembelaan nanti. Bahwasanya ada kejadian, anggaplah ya amit-amit lah Pak. Ternyata ada kendaraan yang hilang atau ada aset yang hilang. Ternyata sebelum kejadian rekan udah patroli. Nah, itu akan sedikit meringankan resiko rekan-rekan tadi untuk disalahkan. Bahwasanya kita udah patroli, bukan kita tidak patroli sama sekali. Kecuali kita jaga tidak pernah patroli atau patrolinya 4 jam, 5 jam sekali, ya udah Pak, memang salah kita. Kalau ada barang yang hilang. Tapi kalau rekan-rekan patroli 1 jam atau setiap 2 jam sekali, laporan fotonya dikirim, di WA ada, di aplikasi ada, nah insya Allah lah kami PKSS siap menjadi backup rekan-rekan ya. Kenapa? Karena ada buktinya. Nih Pak, Bu, tolong jangan anggota kami yang disalahkan bahwasanya ini mereka udah patroli sebelum kejadian. Bahkan sudah kejadian pun mereka patroli. Artinya memang ini resiko keamanannya memang tinggi di sini untuk kejadian di sini. Ya, jadi itu akan menjadi pertimbangan ketika ada kejadian. Bisa dipahami rekan-rekan? Siap, bisa Bisa, Pak. Komandan. Komandan. Nah, itu ya. Ya, bisa Ya, Komandan. jadi jadi Pak nanti kami akan kirimkan nicknya, rekan-rekan gampang, tinggal login saja Pak. Sudah login, langsung masuk aplikasi, pilih absen, pilih rekam aktivitas. Udah ribet-ribet ya. Gampang, nanti tak kirim nicknya ya. Kami cukup terbantu, senang dengan aplikasi ini. Kenapa? Karena akan menjadi backup data kita. Ya karena handphone kita kan saya yakin rekan-rekan di grupnya di WA tuh udah banyak grup. Saya yakin Pak, pasti di grup rekan-rekan tuh grup WA tuh banyak. Bahkan ada yang 6, 10, 15, 20 ya. Kami yakin lah. Nah, ini pentingnya aplikasi ini sebagai backup data kita, terutama pada saat kejadian darurat tadi.
ya itu. Ah, oke, ya. Sampai di sini aplikasi ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Ya. Kemudian ini sedikit lagi ya rekan-rekan, mungkin jam 5 kita selesai. Selanjutnya ini terkait do and down ya. Artinya mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Ini saya bacakan ya. Yang pertama tampilan ya. Yang harus kita lakukan Pak setiap bertugas ya. Pastikan penampilan kita rapih, bersih, wangi ya. Kami pernah dapat komplain bahwasanya ada ya salah satu sapam, saya tidak perlu sebutkan, ternyata bau badan. Itu sampai dikomplain oleh tamu ya atau oleh manajemen. Ya harapan kami ya janganlah Pak ya. Kecuali aktivitas kita memang di lapangan. Ya kalaupun memang di lapangan juga misalnya kayak contoh lah ya di pabrik ya oke lah kalau misalnya di pabrik karet kita kita paham lah kondisinya. Minyak wangi pun kalah. Ya kami memaklumi, kami memahami ya. Yang penting rapi dalam artian rambutnya tadi, rambutnya rapi, pakai minyak rambut, tidak panjang ya. Nah, tapi kalau untuk yang ditempatkan di kantor kayak contoh BPS, Kejaksaan, ya Pak ya, kemudian Samsung, kemudian Bank Mas, Bank Jetras, ya, dan yang lain-lain yang sifatnya jaga kantor, pelayanan di kantor, ya tolong rambutnya harus pakai minyak rambut, wangi, ya, 5S, ramah ya, senyum sopan, salam sapa sopan santun, ya itu tolong benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Pak. Saya yakin rekan udah melaksanakan ini semua. Ya tinggal konsisten kita, Pak. Contoh ya, misal kita udah tahu ya rambut kita udah panjang ya, harusnya rekan-rekan udah punya perasaan lah, wah rambut saya udah panjang nih. Saya harus potong, harusnya seperti itu, Pak. Jangan tunggu udah panjang sampai deket ke telinga rambutnya ya. Di belakang juga panjang, atas juga panjang, sampai harus ditegur, malu, Pak. Jadi minta tolong kesadarannya, tolong rambut juga itu menjadi perhatian penting buat rekan-rekan semua. Kemudian keberadaan ya setiap saat dalam posisi yang mudah terlihat. Ya, artinya kalau rekan-rekan misal contoh penjagaannya di kantor, ya pelayanan di kantor ya harapan kami ketika ada tamu, misal oh tiba-tiba ada mobil parkir depan kantor. Ini orang siapa ya? Ini tamu, ini karyawan atau orang yang tidak diundang. Nah, tidak diundang artinya orang niat jahat maksudnya. Ini maksud kami rekan-rekan ketika ada aktivitas orang yang datang ke kantor ya harus terlihat Pak, lihat posisinya ya. Kalau sip malam ya oke lah ya. Rekan-rekan kan pasti penjagaan di kantor nih khususnya yang jaga di kantor tadi ya minimal rekan-rekan kalau penjagaan pagi ya harapan kami rekan-rekan ketika tahu ini tamu segera disamperi Pak. Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore. Selamat datang Pak di PPS misalnya ya, di PPS Pali misalnya Pak. Dengan saya Budi, Pak ada yang bisa kami bantu Pak. Harusnya seperti itu rekan-rekan. Harus disapa ya. Dan juga posisi kita terlihat. Kami pernah kunjungan ke user, malah kami yang cari sapamnya. Mana sapamnya? Kami sampai datang tuh udah parkir lama, Pak. Udah 5, 6, 7 menit ya. Kok udah disamperi oleh sapamnya? Bangso kami ini orang jahat. Wah enak nian, Pak. Nian lah. Enak nih yang melakukan tindak kejahatan di sini. Ngapa? Sapamnya udah curiga. Ya, harusnya kita sebagai anggota, wah ini orang nih. Harus kita identifikasi ini tamu, karyawan, atau orang yang tidak diundang tadi. Ya harusnya kita tanya, sapa ya, datangi, sambut dia.
Tanya keperluannya apa. Oh, ternyata ini manajemen. Oh, ternyata ini tamu. Oh, ternyata ini udah janjian dengan bos misalnya kan. Waduh, kacau gitu Pak. Kalau memang ini tamu-tamu penting, ternyata tidak ramah kita layani tadi, tidak kita sambut. Nah, itu akan menjadi komplain. Ya, harapan kami rekan-rekan semua jangan seperti itu Pak ya. Jadi tolong sigap penjagaan terutama pagi Pak ya. Pelayanan pagi lah. Pagi, siang ya. Intinya pelayanan si pagi tolong itu jadi perhatian penting. Kalau penjagaan shift malam, rekan-rekan jaga tiba-tiba kantornya digedor orang misalnya kan. Jangan sembarangan buka Pak ya, cek CCTV dulu. Lihat dulu. Ini orang bener orang kantor, tamu atau bukan. Takutnya itulah tadi. Modus ya, sekarang nih banyak modus Pak. Kayak contoh di Jakarta kemarin di BRI, modus gedor-gedor pintu, rolling door ternyata komplotannya udah nunggu di depan. Ada 4 5 orang lah siap untuk eksekusi rampok. Ya, nah untung sapam kita ndak buka pintu. Ya, sapam kita sigap, curiga, akhirnya bisa dicegah. Nah, itu. Ya. Kemudian selanjutnya gunakan atribut sesuai perpol, mengarahkan informasi kebutuhan tamu dengan baik. Ya. Patroli dan pengaturan lalin ini tolong dilaksanakan. Kemudian menjaga kebersihan area minimal lah area ukir atau pos jaga kita, Pak. Ya, karena kami juga cukup menyayangkan kalau rekan-rekan nih punya pos jaga, ternyata posnya penuh dengan berantakan, banyak gelas cangkir kopi yang kotor. Kemudian, oh ternyata banyak bekas puntung rokok dan lain sebagainya. Wah, tolonglah Pak, kita malu ya. Tolonglah jagalah kebersihan pos, jagalah kebersihan uker kita. Kalau lihat sampah, oh ternyata ini perlu kita sapu, perlu kita pel ya, inisiatif lah Pak, langsung pel, sapu ya. Kalau memang area kerja kita tidak boleh merokok, jangan merokok Pak ya. Ini dilarang kita merokok saat tugas. Tahanlah dulu Pak, paling kita jaga 8 jam ya. Sudah tuh nah, lah sudah opersif, serah terima, pakai jaket, nak ngerokok 4 5 bungkus, serah. Tidak masalah, karena sudah lepas dinas. Nah, tapi kalau lagi jam dinas, jam tugas di perusahaan ini, user kita tidak boleh kita merokok, jangan. Ya Pak ya, karena itu aturan perusahaan yang harus kita laksanakan. Juga masalah kebersihan, intinya kebersihan itu tolong jadi perhatian utama kita masing-masing. Selanjutnya menjaga citra nama baik perusahaan dan bijak menggunakan sosmed. Nah, ini terkait sosial media. Ya, minta tolonglah kita sebagai anggota Sapam, ya mungkin ada lah ya Sapam kita yang buat konten joget-joget misalnya pakai atribut PKSS dan lain sebagainya. Nah, kami minta tolong dihentikan itu, Pak. Ya, malu kita profesi anggota Sapam terutama PKSS atributnya ada ternyata isi konten kita banyak Sapamnya joget-joget semua. Ya, apalagi konten-kontennya ternyata sambil ngerokok, sambil ngelepas atribut, atributnya tidak lengkap, baju tidak sesuai standar, ternyata bikin konten, ada logo PKSS-nya pula kan. Waduh, jangan Pak, pasti kita akan tidak tegas itu. Kenapa? Karena tidak bijak menggunakan medsos. Ya, jadi itu juga jadi perhatian penting perusahaan kita. Ya, tapi kalau konten rekan-rekan ada layanan, penampilan atributnya bagus dan lain sebagainya. Intinya yang bagus lah ya. Jadi ya ada masalah ya. Tapi juga jangan sampai nanti kami pernah mendapati ya Sapam pada saat jaga justru live TikTok. Bah, itu sudah Pak, sudah pernah kami sampai SP2. Sekali lagi Sapam itu ketahuan oleh manajemen PKSS, jaganya sambil live TikTok, udah langsung kami SP3.
Ya kenapa? Karena itu fatal sekali. Ya, karena perusahaan tidak mungkin memperkerjakan rekan-rekan buat live TikTok ya. Ya, jadi itu dilarang, tidak boleh. Ya Pak ya, ini supaya rekan-rekan tahu. Takutnya nanti rekan-rekan tidak tahu bahwasanya PKS punya aturan itu. Ini supaya jadi perhatian. Jangankan kita sapam, polisi, TNI aja tidak boleh Pak TikTok. Ya sama Pak kita. Ya karena kalau kita kerja sampai TikTok live, wah lewat galau patrolinya pasti. Ya, apalagi sambil karaoke dan lain sebagainya. Itu jangan ya Pak ya. Kemudian lanjut ini terkait meninggalkan unit kerja. Ini juga tidak boleh dilakukan. Kemudian tidur pada saat jam kerja, merokok pada saat jam kerja tadi ya. Kemudian tidak terlihat menerima imbalan, kemudian bermain HP saat jadwal tugas. Nah, terkait main HP ini boleh kalau rekan-rekan tujuannya untuk laporan. Pak, kami diwajibkan di sini sejam sekali patroli. Wajib menggunakan handphone, Pak. Handphone ini mengganti kami buat HT dan juga pelaporan di grup. Bu Yo, tidak masalah. Selama itu tugasnya untuk pelaporan, tidak masalah. Tapi kalau rekan-rekan menggunakan untuk nonton streaming, untuk YouTubean misalnya kan, jenuh lah sip malam YouTubean bela gitu, karaoke. Nah, itu salah Pak. Nanti akan jadi temuan ya. Kemudian dilarang bersandar, duduk santai, membaca Quran, mengobrol, berkerumun, melakukan pekerjaan di luar tugas. Dilarang membawa orang lain saat jadwal tugas. Ya, kemudian selanjutnya dilarang berjudi. Ya, ini larangan yang berlaku di PKSS. Pertama, kita tidak diperkenankan judi, apapun jenis judinya, yang jelas termasuk judi online itu tidak boleh. Apalagi menggunakan obat terlarang, mempunyai banyak hutang dan lain sebagainya berakibat mencemarkan nama baik PKSS itu tidak boleh. Ya, terkait hutang, ya rekan-rekan saya yakin punya lah ya. Mungkin ada pinjaman di bank, ya ataupun pinjaman online dan sebagainya. Intinya kalau rekan-rekan bertanggung jawab dalam pembayarannya, ya enggak masalah. Yang jadi masalah itu rekan-rekan pinjam online, pinjam di bank, ternyata tidak dibayar. Ternyata di situ nomor PT perusahaan PKSS dicantumkan. Habis Pak kita Pak. Ya, jadi maksud kami jangan. Ya, itu akan berakibat mencemarkan nama baik PKSS. Nanti PKSS dicap nih, oh perusahaan anak buahnya nih banyak yang tidak bayar kalau pinjam utang. Ya, nama PKSS jelek, nama rekan-rekan juga pasti jelek. Ya, jadi minta tolong masalah hutang boleh rekan-rekan pinjaman, tapi minta tolong Pak tanggung jawab dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian selanjutnya melakukan perbuatan yang tidak sesuai etika, moral susila yang sepatutnya tidak dilakukan seorang pekerja yang baik, menghina, mengancam, menganiaya pekerja lain, menggunakan peralatan milik user atau fasilitas yang ada di ruang kantor untuk kepentingan pribadi, tidak mematuhi larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan PKSS. Nah, ya. Jadi itu kemudian, nah ini yang paling penting, Pak. Ya. Di sini ya, rekan-rekan minta tolong ketika pelaksanaan tugas, tolong wajib datang 30 menit sebelum serah terima. Jadi ini akan kami pantau ya, bahkan kantor pusat pun ikut mantau, Pak. Ya, dari aplikasi. Kalau rekan-rekan datangnya justru ternyata lewat setengah jam, ya, lewat 1 jam dan lain sebagainya itu tolong, Pak. Ya, kita nanti dinilai tidak cakap dan tidak disiplin. Artinya rekan-rekan diminta pada saat serah terima itu harus datang dulu 30 menit ya, karena akan perlu
proses serah terima ataupun kalau di BGP itu akan ada apel ya, apel, briefing dan lain sebagainya. Nah, intinya gudang garam juga sama ya, ada apel, briefing. Nah, artinya tolong ini juga jadi perhatian. Ya, kami tidak mau lagi nanti akan ada komplain dari user, justru kita dinilai datangnya sering terlambat. Ya, tentu kami akan evaluasi rekan-rekan. Ya, karena kenapa kami menyampaikan dengan user bahwasanya kami memastikan para anggota kami pada saat penjagaannya datang lebih awal, tidak ada yang terlambat kecuali memang pada saat itu ya ada trouble di jalan ya ataupun sakit dan lain sebagainya. Oke lah, itu tidak bisa kita prediksi ya. Tapi pun itu harus segera kita koordinasikan ke RO. Ya, kalau rasa-rasa badan kita udah sehat, hari ini pelaksanaan tugas, langsung kabari RO-nya, Pak. Konfirmasi, ya, kabari RO-nya atau kabari Danru ataupun Korlamnya, konfirmasi. Ya, supaya apa? Supaya cepat ada tim penggantinya. Kalau tidak ada tim penggantinya, terpaksa kita akan pakai anggota yang opdinas. Ya, buat menggantikan anggota kita yang berhalangan hadir. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian kita semua. Terakhir, jangan lupa buku mutasi wajib diisi. Ya, mungkin itu saja rekan-rekan. Karena keterbatasan waktu, mungkin Zoom ini kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas? Silakan rekan-rekan sebelum Ya, kita cukup. akhiri. Siap, cukup, Pak. Ya, Siap, cukup, dan Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan, Pak? ya silakan Pak. Dari mana Pak? Izin, Pak. Ini dari Kejaksaan Negeri Pali, Pak. Boleh, Terkait silakan Pak. jam pikir 24 jam, Pak. Oh, iya iya iya. Siap, siap. Sipnya 24 jam, nggih. Kayak mana, Pak? Heeh. Iya, Pak. Untuk absennya maksudnya, Pak ya. Iya, untuk absen ya, Pak. Oh, ya, baik. Bicara lebih tinggal. Jadi Pak Rian ya, Pak Rian, Iya, solusi solusi yang paling mudah untuk absen yang 24 jam, nanti Pak Rian boleh cek dulu di aplikasi. Kalau tidak salah, itu ada absen yang 24 jam, Pak. Kalaupun memang tidak ada atau tidak tersedia pilihannya di aplikasi, nanti misal Pak Aryan kan jaga pagi nih. Anggaplah kata Pak Aryan jaga pagi jam 7 sampai 19. Pak Aryan harus absen dulu, absen datang. Nanti pada saat jam 19 Pak Aryan kan udah absen pulang tuh, ya, absen pulang. Nah, begitu Pak Aryan jaga lanjut malam, karena tadi udah absen pulang, Pak Aryan absen masuk lagi. Tapi pilih shiftnya yang malam. Yang jam 19 sampai jam 7 pagi. Artinya nerus kan. Dari pagi ke malam. iya, siap, Pak. Nah, nanti jam 7 pagi Pak Rian absen pulang lagi. Jadi pas 24 jam. Boleh Pak seperti itu. Boleh. Siap, siap, Pak. Ya, jadi Siap, boleh Pak. pilih pagi atau malam. Ya, kalau enggak salah ada kemarin. Saya cek tuh ada Pak. Yang langsung 24 jam tuh ada. Nanti Pak Rian scroll dulu Baik, di pilihan shiftnya. Scroll. Kalau enggak ada lagi ya kita pakai cara yang saya informasikan tadi Pak. siap, siap, Pak. Siap, Ya, terkopi Pak Rian. Terima kasih Pak ya. Mm-mm. siap, siap, Pak. Ya, lanjut. Ada lagi rekan-rekan yang ingin disampaikan? Jelas ya? Cukup? Ya. Siap, Oke. cukup. Ya, baik. Siap, cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Nah, mungkin saya mengingatkan rekan-rekan terkait nomor BPJS. Baik itu BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenaga Kerja. Harapan kami rekan-rekan langsung koordinasi dengan RO, Pak ya.
Enggak apa-apa, langsung japri, Pak, izin, Pak. Ini kan saya sudah kontrak dengan PKSS, Pak. Syaratnya rekan-rekan udah PKWT dulu. Mohon izin, Pak, petunjuk. Bisa nggak, Pak, saya minta nomor BPJS Kesehatan dan BPJS TK saya, Pak. Saya untuk login aplikasi misalnya kan. Boleh, minta saja, Pak. Langsung dengan RO-nya. Ya, jadi rekan-rekan bisa berkoordinasi langsung dengan RO. Ya, takutnya kayak gini. Kami cukup menyayangkan anggota kita belum tahu. Ternyata misal udah kontrak setahun ya. Ternyata rekan-rekan belum 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 sempat menanyakan terkait BPJS TK dan BPJS Kesehatan. Ya harapan kami rekan-rekan segera hubungi RO, RO-nya PKSS. Ya, biar itu bisa ditindaklanjuti. Ya karena itu penting, ya rekan-rekan perlu tahu ya aplikasi ketenagakerjaan, aplikasi kesehatan itu penting bagi rekan-rekan di lapangan nantinya. Ya kita khawatir kalau rekan-rekan ya kita tidak mendoakan ya Pak ya, tapi tetap hati-hati. Kami khawatir kalau rekan-rekan di jalan ada kejadian misalnya diserempet dan sebagainya, jangan sampai lah Pak ya. Kalau rekan-rekan udah terdaftar di BPJS TK, rekan-rekan bisa klaim JKK, jaminan kecelakaan kerja ya. Kemudian rekan-rekan bisa menggunakan paskes kesehatan ketika ingin berobat di rumah sakit. Ya, intinya itu sangat penting. Ya, sekali lagi saya mengingatkan kalau rekan-rekan membutuhkan data itu, data BPJS dan ketenaga kerjaan serta kesehatan, segera konfirmasi ke RO-nya masing-masing biar segera ditindaklanjuti. Itu saja, cukup sekian rekan-rekan. Kami akhiri Zoom sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kami sampaikan, sedikit ilmu ini bermanfaat bagi kita semua di lapangan, serta kita dijauhkan dari namanya kejadian menonjol dan komplain ya Pak ya. Ya, amin ya robbal alamin. Serta kami mendoakan semoga rekan-rekan sehat selalu Pak ya, diberikan kekuatan dalam bertugas. Ya, keluarga kita bahagia serta dijauhkan dari mara bahaya. Itu aja. Terima kasih banyak. Saya lagi kami akhiri Zoom sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih banyak, Pak. Tetap semangat Pak, ya. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih, Pak. Lanjut. Siap, Komandan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nan. boleh keluar. Ada pengen kenalan apa? ada dah yang dari BPS Musirawas Utara ya. Wah, si Dawas, Pak. Wah, sih Kak. Enggak. Siapa? Tahu siapa yang dari Musirawas, Pak?